Halo, selamat sore semua yang udah join di Kapan Lagi On Air sore hari ini. Mungkin kalau ada yang belum kenal, gue Nathan. Dan ini on air pertama gue di kapanlagi.com di tahun ini. Tahun kemarin udah on air soalnya. Nah, di sore hari ini tuh kan, apalagi awal tahun nih ya, banyak banget gitu loh nuansa-nuansa yang sendu-sendu gitu kan. Apalagi sore-sore pas lagi hujan gitu. Kayaknya paling enak tuh bengong gitu kan, nikmatin sore, terus sambil minum kopi dan ditemani lagu-lagu yang agak-agak sendu gitu loh. Tapi bisa bikin kita apa ya, mood kita jadi naik gitu kan. Salah satunya adalah lagu-lagu dari um, almarhum dari Didi Kempot gitu. Beliau memang sosok yang bisa dibilang luar biasa lah gitu lewat karya-karyanya gitu kan. Bisa dibilang juga mengisi banyak orang gitu kan. Kisah patah hatinya banyak orang gitu. Dan orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu dari Didi Kempot juga bukannya tambah merasa sedih, justru malah jadi terhibur gitu kan. Nah, bicara soal Didi Kempot gitu kan, kalian juga nih pastinya gitu udah banyak yang tahu kalau sosok almarhum itu juga ada filmnya gitu, ceritanya gitu. Lebih tepatnya cerita dari sosok almarhum dan lagu-lagunya gitu difilmkan dalam sebuah judul yang bernama Sobat Ambiar. Betul sekali. Dan Sobat Ambiar ini juga benar-benar sukses banget gitu kan, bikin heboh para sobat ambiar di luar sana gitu. Karena kisahnya juga pastinya relate banget gitu sama kita dan kalian juga yang masih muda terutama nih. Nah, di sore hari ini kapan lagi on air spesial banget kita bakal ngobrol sama salah satu aktor yang berperan di film Sobat Ambiar gitu. Kalau misalnya kalian udah ngikutin postingan kapan lagi dari kemarin-kemarin, mungkin kalian udah tahu gitu loh, siapa sih yang bakal kita ajak ngobrol di sore hari ini. Bener banget, kita bakal ngajak ngobrol Bisma Mulia yang memerankan tokoh Jatmiko di film Sobat Ambiar. Jadi sebelum gue undang nih, gue coba pengen ngasih tau juga ke teman-teman, karena obrolan kita bakal seru banget di sore hari ini. Lebih baik nih kalian siapin cemilan lah gitu loh. Kalian siapin cemilan, siapin kopi juga gitu untuk menemani obrolan sore hari ini. Sambil nemenin gue lah gitu, gue ngobrol sama Bisma gitu kan. Dan gue harap juga dari obrolan seru hari ini, kalian bisa dapat sesuatu gitu. Eh, Nilai positif lah, atau hal-hal positif untuk kehidupan kalian juga. Dan gue harap gitu kan, kalaupun misalnya kalian gak dapet hal-hal positif itu, mungkin kalian bisa menemukannya di film Sobat Ambiar gitu. Dalam artian, ketika ini selesai, gue harap kalian juga bisa langsung tuh ngecek filmnya Sobat Ambiar, dan kalian rasain sendiri, temukan sendiri gitu. Esensi dari lagu-lagu Didi Kempot gitu, yang berhasil menyihir banyak orang lah, terutama dalam masalah ini ya, kehidupan gitu. Patah hati dalam hidupnya. Karena kan juga patah hati nggak harus melulu tentang kita apa putus sama cewek gitu, sama pasangan gitu kan. Atau kita patah hati itu bisa banyak bentuknya, kayak misalnya dari cewek terus dikecewakan sama sahabat kita sendiri mungkin gitu kan, teman-teman kita sendiri, orang-orang terdekat kita, banyak hal lah. Dan semua itu juga dirangkum dalam lagu-lagu Didi Kempot yang akan melahirkan penghiburan lebih tepatnya. Jadi gak usah banyak cincong aja kali ya. Kita langsung undang aja lah Bisma Mulia. Tadi kalau nggak salah udah join. Nah, oke. Okay. Ini dia. Oh ya, teman-teman yang udah join juga jangan lupa kasih tahu ke teman-teman kalian gitu, ke orang-orang lain gitu kan yang di sekitar kalian. Kalau kapan lagi on air sudah live bersama Bisma Mulia. Buset. Ditegasin Halo nih kalau hari teman-teman Selasa. semuanya, Mas Nathan. Oke. Halo, selamat sore Bisma gitu kan. Gue manggilnya Sore. Bisma aja kali ya. Iya, Oke, Bisma. Wah, ya. Ini super banget nih. Karena tadi kan gue sempat ngobrol ya, ngomongin ke teman-teman kapan lagi on air. Kalau misalnya sore hari ini kita bakal ngobrolin tentang film Sobat Ambyar, di mana lu juga jadi pemeran utamanya di sana kan. Lu memerankan karakter iya, Jatmiko ya. benar Nah, sekali Mas Nathan. bicara soal karakter Jatmiko nih di film Sobat Ambyar, karakter lu tuh di film ini kayak gimana sih sebenarnya? Jadi kurang lebih Mas Jatmiko itu Hmm, pemilik sebuah kafe yang Oke. kafenya itu sedikit kurang ramai
Jadi dengan Mhm. tanggung jawabnya dia sebagai pemilik kafe dan sebagai kepala keluarga di situ karena dia punya adik Oke. tunggal kan. Jadi Mhm. lika-liku dia menjadi set boy itu diceritakan di film ini. Dan aku mau make it, keep it jadi penasaran buat teman-teman. Jadi kurang lebih monggo dipirsani filmnya secara langsung. Nah, itu dia tuh. Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran, jadi sebelum itu ya, berarti karakter Jatmiko ini dia kayak merepresentasikan kalangan set boy gitu kan, dengan segala problematika kehidupan cintanya gitu ya. Dan juga bisa dibilang dia kayak masih ditambahin lagi nih, ditimpukin sama masalah-masalah kayak bisnis Yang kopinya lainnya. dia gitu ya. Ya, ya, ya. Tapi yang lainnya ini juga ada banyak hal, bukan cuma masalah cinta dan kopinya ini nih. Dan itu kalau teman-teman penasaran bisa langsung nonton filmnya Sobat Ambyar tuh ya. Betul Beneran. sekali. Nah, ini kan gue juga sempet nih bis, gue sempet ngeliat trailernya juga. Dan pastinya nih teman-teman atau set boy yang sedang join di Kapan Lagi On Air sore hari ini, mereka juga pasti udah lihat trailernya gitu kan. Di Hmm. trailer ini tuh ada muncul sosok Didi Kempot gitu kan, almarhum Didi Kempot. Dan itu sedikit bikin gue bertanya gitu, dan mungkin juga teman-teman juga bertanya. Sebenarnya syuting film Sobat Ambyar ini tuh dilakukan ketika beliau masih adakah atau gimana tuh sebenarnya proses produksi film itu? Proses produksi film dilakukan sebelum almarhum Pak Didi Kempot meninggal dan Hmm. semua scene sudah Hmm. selesai dan yang disayangkan yaitu almarhum Pak Didi Kempot tidak bisa menyaksikan hasil film yang sudah dibuat, salah Oke. satunya juga untuk beliau gitu. Oke, berarti bisa bilang juga film ini selain lah ya merepresentasikan para set boys gitu kan. Ini juga semacam apa ya? Tribute juga ya untuk beliau gitu. Iya pasti Nah, karena yang kita salah satu hmm, karya terakhir almarhum Pak Didi Kempot kan buat sobat ambiar dan kempoter semua di Indonesia maupun di luar Indonesia. betul. Nah, sebelum bicara bahas banyak nih ya soal film Sobat Ambyar, gue kalau nggak salah tuh lo asli mana sih? Semarang kah? Atau Solo? Atau dari mana? Iya benar, mama aku orang Semarang, papa aku orang Solo, tapi papa aku orang Bandung, tapi aku besar di kota Oh, Semarang dari oke. kecil. Oh, berarti pasti udah ngerti lah ya apa dengan bahasa-bahasa Jawa gitu. Nah, Iya di ini sana kan udah. lagu-lagunya Didi Kempot juga kebanyakan gitu dibawakan dengan bahasa Jawa gitu. Berarti sedikit banyak lu cukup mengerti kan dengan lagu-lagunya Didi Kempot. Esensi dari tiap lagunya lah gitu. Iya Nah, sangat. Mm-mm. kalau misalnya menurut lu nih, sekuat apa sih makna dari lagu-lagu Didi Kempot untuk kehidupan lo lah gitu. Apalagi kan lu ngerti nih modelannya. Hmm. Lagu-lagu almarhum Pak D itu sangat relate ya buat Hmm, buat buat semua orang bahkan karena semua orang betul. melalui fase fase patah hati pasti kalau kalau aku yakin semua orang pasti pernah patah hati dan lagu-lagu Pasti. almarhum Pak Deddy Kempot itu walaupun lagunya dijogetin tapi juga bikin relate kita keambiaran kita itu didukung sama lagu-lagu almarhum Pak Deddy Di Kempot. embrace ya. Iya, jadi Iya, 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 iya. enggak salah kalau pemain ngelihat Sobat Ambiar euforianya saat menikmati Mm-mm. konser, saat mendengarkan lagu sampai di titik itu karena lagunya itu sangat relate Betul, ke betul. kita. Mm-mm. Nah, Begitu sih. eh, soal lagu ini juga tadi kan lu bilang sempat apa? Sempat lu mention kayak itu relate dan kita juga bisa apa ya? Lagu-lagunya Pak D ini kan kayak nge-embrace gitu kan. Rasa Mm-mm. kecewa kita, rasa patah hati kita gitu. Nah, menariknya ketika gue lihat di ini kan filmnya Sobat Ambyar tayang di Netflix ya. Gue Iya sempat lihat benar. kayak sinopsis yang di Netflixnya itu Mm-mm. ada tulisan si Jatmiko ini menemukan solace atau penghiburan gitu dari lagu-lagu Didi Kempot. Iya. Berarti bisa dibilang kalau misalnya ya, gue bukan Sobat Ambyar nih, gue bukan kalangan dari Mm-mm. Sad Boys gitu kan. Gue nggak perlu harus ini kan jadi seorang Sobat Ambyar gitu loh untuk bisa menikmati lagu-lagu dari Didi Kempot gitu kan. Iya. Bisa Dan salah jadi. satu, Oh, jadi maaf maaf. berarti Terus. bisa salah satunya selain gue nggak perlu jadi sobat ambyar, berarti gue juga bisa menikmati karya-karyanya Pak D, Didi Kempot, dan juga mengerti sosok beliau lewat film Sobat Ambyar ini ya. Benar banget Mas Nathan.
Nah, bisa jadi buat teman-teman yang belum tahu lagu Oke. Almarhum Pak D atau bukan Sobat Ambiar atau Hmm, Kempoters, bisa jadi setelah nonton film betul. ini, teman-teman jadi tahu lagi di Indonesia ini ada Hmm, musik atau ada musisi sebesar Almarhum Pak Deddy Kempot yang lagunya betul. itu tadi yang aku bilang relate banget, bikin menginggris keambiaran kita. Dan dari film itu semoga Sobat Ambiarnya semakin bertambah dan karya-karya beliau itu tidak akan Amin. lekang oleh waktu sih. Amin. Amin, amin, amin. Dan ini juga ya, menariknya kalau misalnya nih gue inget-inget ketika Pak D perform di Synchronize Fest kalau nggak salah waktu itu benar-benar masif banget loh lagu-lagunya dia. Maksudnya gue yakin gitu loh penontonnya apa penikmat lagunya Pak D itu yang hadir di sana termasuk Sobat Ambiar juga. Mungkin ada yang gak terlalu ngerti gitu kan. Ini maknanya secara keseluruhan tuh tentang apa sih? Gue tahu ini mungkin tentang patah hati, tapi secara keseluruhan ini apa gitu. Tapi justru di situ pemandangan yang menarik adalah orang-orang bisa joget semua gitu. Bisa joget, bisa Iya. sing along bareng gitu. Dan ketika gue nonton Iya. trailernya film Sobat Ambiar ini, trailernya itu cukup lah bikin apa ya, goosebump dikit lah untuk Merinding ya. ini nih. Iya, karena itu lagu-lagunya apa nih Pak Didi Kempot itu juga kan ada yang ini nih kalau di trailer kayak dibawain sama lu juga sama aktor atau aktris yang lain juga gitu kan. Mm-mm. Itu kayak wah dapet tuh momennya kayak langsung tek, wah gue inget nih ketika gue nonton apa Pak Didi Kempot, ya ini nih goosebump yang gue dapet nih gitu kan, Nih, keseruan dan apa ya merayakan patah hatinya tuh dapet gitu. efeknya ya. Lagu Bener Clipper bener bener. Lara yang dibutuhkan para sobat ambiar. Maka dari itu kan itu salah satu Clipper Laranya si Mas Jatmiko itu lagunya Almarhum Mbak Dewi di Lagu-lagu dari Kempot Pak tuh. D. Oke. Nah, ini gue penasaran nih, ketika lu masuk di film apa namanya Sobat Ambiar gitu, Mm-mm. lu harus memerankan karakter Jatmiko. Itu lu ada referensi tersendiri nggak sih? Maksudnya karakter Jatmiko ini kan mungkin pas di proses reading, oke gini 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 gitu, ketika di breakdownnya gitu. Nah, lu ngambil referensi-referensi dari tokoh-tokoh film lain kah gitu atau tokoh dari novel mungkin yang akhirnya lu Eh, gabungkan dan lu jadikan si karakter Jatmiko ini gitu. Kalau buat referensi film lain, kalau saya untuk memerankan Jatmiko nggak ada ya. Cuman lebih ke pertama si Jatmiko itu Hmm, kan orang Solo ya. Orang betul. Solo itu terkenalnya dengan kehalusannya dengan komunikasi. Benar. Cara penyampaian, ya memang bahasa, saya orang Semarang, tapi penyampaiannya kan Hmm, setiap daerah punya beda-beda. Dan Solo itu oke. identik dengan kehalusannya berkomunikasi. Dan ada sosok-sosok di Indonesia juga yang besar, yang terkenal Hmm, dari kota Solo aslinya. Jadi betul saya betul. mengambil referensi-referensi Hmm, dari tokoh-tokoh tersebut. Terus dari observasi dari teman-teman yang pasti teman-teman yang merupakan sobat ambiar juga dan yang pernah patah hati itu level-level patah hati itu seberapa karena kan kita beda-beda ya supaya betul. supaya itu bisa diterima sama orang banyak supaya relate saya harus ngambil di titik seberapa terus otomatis lagu-lagu Oke. almarhum Pak Didi Kempot buat observasi memerankan Jatmiko itu supaya connect gitu Hmm, gitu sih. oke. Nah, ini juga kan judul filmnya sendiri gitu kan. Itu udah jelas-jelas Sobat Ambyar gitu kan. Ya. Selain ya itu tribut untuk apa almarhum Didi Kempot, ini karya juga ditujukan untuk para Sobat Ambyar. Nah, kalau lu sendiri nih ketika memerankan Jatmiko dengan segala problematika di filmnya ini, lu sempet gak sih bertukar cerita gitu sama teman-teman Sobat Ambyar yang lain gitu loh? Supaya kayak, Oh, oh, lebih dapat nih. iya, sempat sempat banget karena teman-teman Ah, saya itu beberapa ada yang ah, sobat ambiar juga. Jadi dengan kemudahan yang begitu banyak, aku langsung segimana sih mm, euforia kamu dalam mengartikan film apa lagu-lagu almarhum Pak Deddy Kempot terus dikonekin sama keambiaranmu dalam kehidupan sebenarnya itu kayak gimana? Oh, jadi dia cerita seperti ini. Oh, ah, segini 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 aku satuin. Oh, berarti yang pas tuh segini untuk dieksekusi di film ini. Jadi ya, ya jadilah Mas Jatmiko itu dari beberapa sobat teman-teman oke. sobat ambiar itu pasti sih itu pasti. Karena Oh, saya berarti juga sobat ambiar ah, kan.
Berarti lu dan temen-temen lu nih termasuk golongan sobat ambiar yang garis finish kali ya. Udah Iya, bisa notok, di, udah notok jedok nih, udah nggak bisa diganggu gugat. iya. Dan bahkan Hah? sebelum syuting pun aku itu Hmm. ngajakin teman-teman kayak yuk nonton konser, nonton konser. Nah, Hmm. beberapa minggu atau beberapa bulan dapat info ada film ini. Jadi kayak thanks God banget sih, jodoh banget. Justru Ya. apa yang lu pengen gitu, justru malah semakin dipermudah gitu ya. Dan akhirnya, Iya, wah, lu mewakili, termasuk orang yang mewakili keresahan dari para sobat ambiar gitu di film ini ya. bener banget Mas Nathan. Aku pun mau nonton Aha, konser itu kesulitan karena waktunya belum, timingnya belum ketemu pas ya betul, yang betul. untuk. Nah ini malah aku dikasih kesempatan untuk sebelahan sama almarhum Pak Deddy di Kempot. Jadi Nah, iya, ya gitulah. ya. Itu maksudnya gue juga paham lah ketika lo sebagai seorang fans gitu kan dan lo mendapat kesempatan yang seperti ini itu pasti susah lah untuk digambarkan dengan kata-kata gitu seberapa girangnya lo, seberapa bahagianya lo dan seberapa kagumnya lo lah terhadap sosok beliau gitu kan. Nah, tadi juga kan lo sempat mention juga kan ketika lo bisa bertemu langsung dengan almarhum Pak D gitu. Ketika gue nonton trailernya juga ada quotes-nya Pak D yang keluar gitu kan di trailernya. Kalau nggak salah gue inget ya. Nah, dan lu juga memerankan langsung gitu karakter Siat Miko dan bertemu langsung dengan Pak Dede di Kempot gitu. Ketika lu berinteraksi sama beliau gitu, dengan beliau, se kayak gimana sih itu tuh? Ketika lu berkomunikasi sama dia gitu. Sosok yang seperti apa sih beliau tuh? Ah, pertama, sosok almarhum Pak Deddy di Ah, Kempot itu karismanya kuat banget ya. Maksudnya kayak buat aku pribadi di sebelah Pak D itu, apalagi scene yang sama Pak D itu konser kan, jadi di depan orang banyak, terus betul. aku bersebelahan dengan idolaku sendiri. Jadi paniknya itu berlapis-lapis kan. Jadi kayak aku, aku bahkan memulai interaksi itu kayak bingung. Maksudnya kayak ini Ah, ngobrol apa ya pertama ya, ngobrol apa ya, bahas apa ya, sampai akhirnya aku nyanyi kan di sebelah almarhum Pak D itu ah, aku nyanyi kan lagunya Pak D yang lama yang Cilitanku rambutku dicukur kunjung. Pak D ngeliat aku hmm, senyum hmm. terus ngelanjutin lagu yang aku nyanyiin. Nah habis itu baru kita komunikasi. jadi Wajib. jadi wah main blown deh kayak aduh nih aku harus ngomong sampai akhirnya aku kepikiran untuk nyanyi lagu itu dan Pak D Hah? senyum langsung kita nyanyi bareng terus ngobrol bareng lah dan sosok almarhum Mbak D itu sangat karismanya sangat kuat terus kebapaan jadi beliau itu suka Oke. ngasih kita motivasi kayak kamu Ah, memulai semangat ya nanti walaupun ada di depan kayak gimana tetap semangat dan tetap semangat saya selalu mendengar kata tetap semangat 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 jadi oke makasih apa Pak Deddy terima kasih sangat memotivasi orang sangat memotivasi. ah. Berarti bisa dibilang ketika proses produksi film Sobat Ambiar berlangsung tuh dari aktor, aktris, sampai kru semua yang terlibat di dalam proses produksi itu deket banget ya sama apa almarhum gitu ya. Setelah komunikasi terjalin kedekatan itu karena sebelumnya kan pernah dibahas Hmm, di wawancara-wawancara yang lain schedule hmm, Pak D saat itu sangat padat jadi betul. ya apa mengatur untuk ketemu itu susah banget jadi waktu udah Hmm. terjalin silaturahmi karena Pak D juga orangnya sangat welcome dan kebapaan itu jadi sangat dekat dengan sosok almarhum Pak Deddy di Kempot. Oke. Nah, kalau apa kita geser ke soal produksi film Sobat Ambiar nih. Hmm. Apa sih momen yang pada saat produksi film ini berlangsung, momen apa sih yang paling lo kangenin gitu loh? Yang paling aku kangen pasti otomatis saat satu panggung sama almarhum Pak Deddy Kempot itu salah satu Oh, momen yang mungkin gak bakal dilupain sama seorang Bisma ya itu hmm, ketemu idola satu panggung ngobrol lagi ngobrol Mas Nathan ini ngobrol ngobrol, hmm, ngobrol, ngobrol. Aku tapi aku ada tanggung jawab untuk syuting ngafalin scene lagi jadi kayak ngobrolnya J fokus lagi J fokus lagi itu salah satu momen yang sangat berkenan sih dan oke. otomatis ketemu sama kru-kru dan timnya film Sobat Ambiar karena wah
sangat hangat sih, kru ini sangat keren. Aku sayang banget sama tim film ini. Ah, jadi bisa bilang momen yang paling Bisma kangenin adalah ketika Bisma ingin berkomunikasi gitu kan, ngobrol sama Pak D gitu. Tapi satu sisi, wah ini ada tanggung jawab film nih harus dikerjain. Ada tanggung Tapi jawab. pengen ngobrol gitu. Eh, Tapi sebut gak sih ada kayak apa cerita yang pengen banget lu ceritain ke ini apa sosok beliau gitu? Tadi Mungkin udah aku pengalaman sampaikan gitu. yang waktu Ah, komunikasi itu salah satu momen yang benar-benar terkenang pasti, dan hmm, kurang lebih selebihnya semua film ini sangat hangat sih, produksi film ini sangat hangat. Jadi oke. yang paling membekas ya itu waktu satu panggung sama almarhum Pak Deddy Kempot, Mas Nathan. Ah. Nah, kalau tadi kan kita, gue pengen tahu gitu kan, hal apa yang bikin seorang Bisma kangen dengan proses produksi dari film Sobat Ambyar. Gue pengen tahu nih, ada nggak sih ketika produksi film ini berjalan gitu kan, produksi film Sobat Ambyar ini berlangsung, ada nggak hal yang akhirnya bikin seorang Bisma tuh jadi susah tidur gitu? Kayak misalnya pas malam-malam gitu udah waktunya tidur, wah ini harusnya actingnya dibikin kayak gini nih. Mungkin dialognya bisa gue improve kayak gini nih gitu. Ada nggak sih hal-hal yang kayak gitu? Kalau kepikiran mengenai dialog, semuanya alhamdulillah sejauh itu ya. Jadi Oh itu iya, nggak pada ada saat sih, itu. lancar karena Ah, timnya sangat solid dan para sutradara sangat memberi kebebasan kita untuk berekspresi dalam porsinya oke. ya. Terus yang paling bikin kepikiran ya tadi kepikiran ketemu almarhum Pak D, itu sangat 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 Hmm. deg-degan sih, panik, tapi untungnya alhamdulillah bisa tidur. Itu kalau nggak bisa tidur besok pagi kan kelihatan banget di kamera kan, Mas Nathan. Susah make upnya ntar nih buat Iya. ngapalinnya ya. Aduh. Tapi film Sobat Ambyar ini tuh sebenarnya melibatkan teman-teman Sad Boys juga sih. Juga nggak sih gitu loh. Teman-teman Sobat Ambyar yang sana, di luar sana. Oh, pasti Oke. melibatkan. Pertama sebelum produksi juga, saat produksi, bahkan setelah Hmm, produksi kita kan pasti meminta eh, betul. apa ya, review semacam itu lah kepada Sobat Hmm. Ambyar. Dan kaitannya sama observasi itu, saya harus ketemu teman-teman Sobat Ambyar buat konsultasi seberapa enaknya itulah. Paling kurang Oke. lebih Ah, segitu. berarti Sobat Ambyar yang apa? Maksudnya fansnya dari Pak D ini Mm-mm. ikut bergabung juga dong dalam proses produksinya pada saat syuting gitu. Atau gimana? Iya, keterlibatan Oh, pasti ikut ada, juga. karena ada Oke. scene-scene juga yang melibatkan para Sobat Ambyar. Makanya buat Hmm. teman-teman, ayo nonton film Sobat Ambyar, terutama yang Sad Boys sama Nah, Kempoters. waktunya Pasti merayakan film. ini ya, patah hati dengan film ini gitu. Kata, mm-mm. Sambil kita mengenang karya-karya dari beliau ya yang luar biasa pastinya. Gitu. Iya. Eh, kalau misalnya bicara soal filmnya ini Sobat Ambyar, anggaplah gitu, ketika kita nonton gitu kan, eh, itu ntar kayak ada translate-nya gitu nggak sih? Kalau misalnya pas kita nonton kan ada yang mungkin dibawakan dalam bahasa Jawa juga gitu kan ya. Mungkin untuk teman-teman yang kurang memahami gitu bahasa Jawa seperti apa, mereka tetap bisa ngerti nggak sih ketika nonton film Bisa ini tetap gitu? mengerti, Oke. translate-nya ada, semua ada. Bahkan aku melihat beberapa yang DM masuk ke aku, Mas, Hmm. aku ini bukan orang Jawa, aku nggak paham nggak bisa bahasa Jawa, tapi Ah. aku bisa merasakan apa yang dirasakan yang ada di dalam karakter-karakter film ini gitu. Jadi, wow, Ah. maksudnya, dan banyak banget apa masuk ke Hmm. DM itu, nggak semuanya orang Jawa, orang orang Jawa, bahkan orang-orang Betul, betul. di luar Jawa pun mengerti apa yang disampaikan di film ini. Tidak Nah tuh terbatas dengan unsur. teman-teman kapan lagi nih ya, yang lagi join nih kayak lovers di kapan lagi on air, ngaku tuh yang DM Bisma tuh siapa tuh? Yang merasa banget tuh. Sampai kesedihannya tuh merasuk tuh. Coba ngaku. Coba tulis di kolom Iya. komentar ya. Acung Dan jari. aku mau menyampaikan terima kasih ke teman-teman semua yang nonton ini dan Mm-mm. mereview filmnya sangat bagus, sangat positif. Pasti almarhum Pak Deddy senang sekali dengan respon teman-teman semuanya. Terima kasih Pasti, pasti. banget. Apalagi juga kan kayak tadi yang sempat gue cerita tuh, memang kita tidak harus menjadi sobat ambiar dulu, atau kita memang tidak harus mengerti banget gitu loh dengan bahasa Jawa untuk bisa menikmati lagu-lagunya dari Pak D gitu kan.
dan mengerti esensi utama dari film Sobat Ambyar gitu loh. Iya, Nah, benar banget Mas Nathan. oh ya ini gue kepikiran nih tadi. Apa namanya? Sobat Ambyar ini tuh filmnya sebenarnya diproduksinya, syutingnya di mana aja sih? Kalau boleh tahu. eh yang bisa aku sampaikan itu keseluruhan itu semua di kota Solo. Semuanya itu Hmm. di kota Solo, di apa? Di jalan-jalan rayanya kota Solo juga dan beberapa pasar di kota Solo. Salah satu pasar di kota Solo. Ah, oke. Itu itu proses produksinya kalau boleh tahu berlangsung berapa lama sih syutingnya tuh? Dari awal sampai kelar tuh Kalau syuting. proses syutingnya kalau enggak salah, itu Mas, eh, 12 hari atau kalau nggak salah 12 hari, 12 hari kalau nggak salah. Tapi saya juga sedikit 12 lupa soalnya udah setahun lalu Mas itu produksi. Iya sih, iya dong. Bener juga. Soalnya ini bener tahun. Kalau nggak salah ini filmnya harusnya rilis tahun lalu ya di bioskop tuh ya. Apa 2 tahun Eh, sebelumnya? Lupa gua. Sebelum iya masuk ke kok. Netflix. Iya kan sempat waktu itu Hmm, keluar promonya tapi dengan pandemi ini dan betul. syukur eh, ada kemudahan tayang di platform besar juga. Iya. Ya, Cuma alhamdulillah lah justru lebih 2000. memudahkan lah ya gitu solusi yang Iya, ada sangat ini. sangat Karena karena di situasi karena pandemi di kayak gini kan. dalam filmnya itu nanti ada Hmm. pesan Pak D yang nonton aja deh. Nah, ini nih yang bikin Nonton aja deh. ini ya yang bikin gregetan. Maksudnya ketika udah mau ngomong, udah nonton aja dah. Ini. Iya, Nah, nonton makanya aja. Nonton. teman-teman nih ya, terutama sobat Ambyar dan yang lagi join di Kapan Lagi on Air. Kalau misalnya kalian belum nonton, langsung nonton aja gitu. Karena di trailernya sebenarnya udah ada tuh satu quotes gitu kan. Tapi Bisma tadi mau ngomong sesuatu, malah bilangnya udah pokoknya nonton aja. Jadi kayaknya emang perlu gitu. Apalagi kan dengan hadirnya film Sobat Ambyar ini di Netflix, kita cuma perlu rebahan gitu kan. Kalau misalnya di bioskop kan mungkin kita duduk gitu kan, tegang gitu misalnya. Walaupun kita tetap menikmati filmnya gitu. Cuma kalau di rumah kan kita bisa Netflix and chill yo gitu kan. Sambil Tapi jangan jangan salah Mas Nathan. Maaf aku potong ini. Tapi gimana jangan. gimana? Banyak yang masuk ke DM gini. Aku tuh nonton dari tiduran, Ah. duduk, berdiri, duduk, tiduran lagi. Jangan salah. Jangan salah. Harus Ini nonton. ya, the power of film Sobat Ambyar ya. Mampu mengalahkan kaum-kaum invertebrata nih yang tidak bertulang belakang nih ya. Dari tiduran, bangun lagi. Tapi kalau Tiduran. menurut gue ngebayangin deh, gue nonton film Sobat Ambyar sambil rebahan tuh kayak itu lebih pas sih. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena kalau misalnya kita sambil rebahan nih ya, misalnya tiduran, nonton gitu, takutnya nih gitu kan, ada momen-momen yang patah hatinya tuh yang bikin hati kita ikutan keratak gitu ya, tergelitik Aduh, gitu. Kalau mau kalau mau keluar air mata tuh lebih gampang gitu. Pura-pura aja meluk guling, terus kita tinggal gini aja nih. Terutama para cowok-cowok nih ya. makanya Maksudnya nontonnya kalau ngumpet-ngumpet dari cowok-cowok pasti keluar. asli, asli, Nangis. asli. Ya, kalau ya nggak apa-apa sih kalau kalian mau nonton bareng juga gitu, sesama cowok gitu ya, sama sobat ambiar nih nonton bareng, nggak apa-apa. Tapi usahakan ditahan kali ya gitu ya, emosinya. Kalau nangis bareng, Jangan, wah, jangan. Justru ini oh jangan momen ya. yang tepat untuk melampiaskan keambiran kalian para sad boy, sad girl, semua. Bahkan ada yang Jangan ngirim, ya, jangan, tidak disarankan. ada yang ngirim video Tidak Mas Nathan disarankan lagi untuk nonton. lagi Ah, nonton terus ah. lagi nonton terus kameranya diputer ke penonton, cowok-cowok pada megang guling. Wah ternyata ya, sebenarnya ya film Sobat Ambyar ini mungkin lebih tepatnya masuk film horor kalau menurut gue. Karena wah apalagi yang lebih horor gitu dibandingkan dengan perasaan-perasaan patah hati di masa lalu gitu kan. Iya. Itu horornya ditampil. Mungkin wajar lah akhirnya cowok-cowok meluk guling gitu kan. Takutnya nih pada saat nonton, aduh keinget jadi itu yang bahaya tuh. Tapi justru kayak yang tadi Bisma bilang ya, justru di situ kekuatan film Sobat Ambyar yang mampu menggerakkan hati orang-orang gitu kan, para penonton ya, bahkan gitu menggerakkan fisik para kaum invertebrata gitu yang tidak bertulang belakang dari awal rebahan And duduk
berdiri, Duduk. balik lagi. Duduk. Ada, serius. Aku kemarin sempat aku Itu update ada. bahkan. Oh iya. Wah, ini nih ya, yang sempet tuh ngirim ke Bisma, coba ngaku lagi ya di sini. Wah, gila. Berarti, ini filmnya sebenarnya berarti udah tayang ya, Sobat Amir ini ya, di Netflix. Sudah tayang. Sudah Bisa tayang dinikmati ya. oleh teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman nih, kalau misalnya nonton Sobat Ambiar, bisa langsung langganan ke Netflix. Langganannya murah kok gitu kan. Apalagi juga Netflix nih bisa, apa namanya? Kalau kayak gue nih bisa kayak patungan gitu buat nonton bareng dengan Iya, kualitas buat yang beberapa akun kan. tidak kalah jauh. Betul gitu. Cuma kalau kata Bisma nih tadi bilangnya, kalau cowok-cowok mau nonton bareng, mau nobar gitu, tidak disarankan ya. Kalau misalnya Enggak, kalian justru Netflixnya disarankan. oh justru Justru disarankan. disarankan Disarankan. melepaskan emosi kita sebagai cowok. Untung cowok semua kan. Iya deh. Mumpung Daripada cowok. tanggapannya daripada pas nonton sama cewek katanya, ih kamu kok lembek banget. Padahal kan itu emosi hati kita gitu kan. Justru itu ya disarankan. Jadi kalau Disarankan. untuk Mau yang sama cowok, cewek, Hah? mau sama teman cowok. Kalau sama cewek kan kita juga stay strong Iya, iya. nonton. Ini ya kita agak sedikit acting strong gitu ya. Jadi Iya. kita strong. Iya, Kalau sama nonton. cowok mungkin bisa saling ngelapin apa air mata sama lain gitu ya. Iya. Jadi sangat disarankan untuk semua, mau sama cewek, mau sama cowok, semua sangat disarankan. Tapi dengan ekspresi kita masing-masing. Iya. Dan tidak ada salahnya ketika kita menonton kita mengeluarkan air mata ya. Karena kan itu salah satu bentuk ekspresi kita dalam merayakan patah hati bersama film Sobat Ambiar ini dan pastinya karya-karyanya dari almarhum Pak Didi Kempot. Gitu. Benar banget Mas Nathan. Oke. Nah, kalau misalnya ini dari banyaknya lagu almarhum Didi Kempot yang ada gitu kan, sampai akhirnya Bisma terlibat dalam film Sobat Ambiar, satu lagu dari Didi Kempot yang paling berkesan untuk Bisma apa sih? Kalau ngemas waktu casting pun aku ditanyain pertanyaan sama aku selalu sebut kalau ngemas karena ada apa? Ya, ada kenangan lah sama lagu itu. Terus apa namanya? Aku pun sama teman-temanku kalau di mobil kadang kita nyanyi bareng, karaoke bareng selalu lagu Kalung Emas. Jadi kayak membekas banget Kalung Emas. Pas casting itu lu juga harus bawain lagu-lagu Didi Kempot juga gak sih? Lagu-lagu Pak D gitu. Kan ditanya maksudnya pasti kan kita ditanya apakah kamu Sobat Ambiar semacamnya. Aku menjelaskan kalau ya saya Sobat Ambiar, terus lagunya apa ya saya pasti otomatis nyanyiin sih. Aku disuruh apa enggak aku lupa, tapi yang pasti aku nyanyiin lagu almarhum Pak Didi Kempot. Oke. Nah, ketika ini nih, maksudnya kan tadi juga sempat Bisma mention memang jadwalnya Pak almarhum waktu itu cukup padat lah gitu kan. Tapi tetap ada gitu di ketika proses produksi berlangsung. Cuma yang pengen gue tanyain gitu, Bisma sendiri gitu kan, sama aktor atau aktris yang lain tuh biasanya untuk menemukan chemistry kalian gitu ketika berperan di film ini, itu kayak gimana sih? Apakah kalian juga bikin karaoke sendiri gitu kan, rame-rame nyanyiin lagu-lagunya? Ini kan theme songnya Sobat Ambiar. Ya sempat nyanyi bareng waktu reading sama teman-teman. Terus kalau untuk dari aku pribadi pendekatannya ke karakter-karakter yang lain karena schedule kadang susah untuk mempertemukan kita ya, ada yang syuting, ada yang acara ini. Betul. Jadi kedekatannya memaksimalkan komunikasi kayak seumpama dengan yang memerankan Saras, Dinera, aku komunikasi setiap hari, aku telepon, dan adikku juga Anjani aku kayak seumpama dia lagi di luar jangan pulang malam-malam, aku chat-chat yang kakak ke adiknya yang kayak gitulah untuk mempererat chemistry aja sama teman-teman. Pemeran Sobat Tapi itu Ambiar. ketika Sobat Ambiar ini selesai, keguyupan dari para aktor dan aktris yang di film Sobat Ambiar ini masih berlanjut nggak sih sampai sekarang atau gimana? Masih berlanjut sampai sekarang. Masih berlanjut. Kita bertukar-tukar komunikasi, review dan support juga ini. Oke. Mantap deh. Bisa bilang Sobat Ambiar gitu atau apa? Bisa bilang almarhum Didi Kempot justru membuat kalian jadi keluarga baru gitu ya. Iya. Selain bersama para kru yang terlibat juga gitu kan. Iya semuanya.
tim produser semua. Berarti kalau misalnya ini nih, gue pengen tahu juga, film Sobat Ambiar ini kan memang sebenarnya temanya kan untuk para sobat ambiar lah ditujukannya gitu. Mm-mm. Tapi fokusnya itu apakah pada Jatmiko dan para sobat ambiar itu atau memang ada apa meruncing pada sosoknya Didi Kempot gitu loh dari film ini. Aku sangat bisa jawab, Mas Ah, Nathan. oke. Cuma Oh, lebih baik teman-teman nonton. nonton langsung di Netflix. Memang agak susah dipancing ya kalau kita lagi ngobrol langsung ini. Itu yang malah akhirnya bikin kita jadi penasaran. Tapi tidak apa-apa, teman-teman yang lagi join gitu kan. Untuk ini kalau misalnya gue lihat nih ya di Netflix nih cuma 1 jam 41 menit nih durasinya. Mm-mm. Tapi gitu kan kalian bisa dibilang tidak akan sia-sia lah membuang kuota atau waktu kalian karena di situ kalian bisa merayakan patah hati bersama lah kayak dari tadi udah kita sebut-sebut gitu kan. Nah, em, apa lagi? Oh tadi gue sempat melihat tuh sentingan di komen gitu kan. Ada yang bilang Mm. Bisma adalah sad boys gitu. Memang tadi Iya. sudah disebutkan ya, sudah dimention gitu kan. Termasuk sobat ambiar garis finish, udah bukan garis keras lagi. Garis keras tuh Iya. udah lewat dari garis finish. Garis finish udah nyampe Bahkan ujung banget tuh. Hah? Dari Kempoters, karena saya dengerin itu dari kecil, Mas Nathan. Karena tetangga aku sampai Hah. keluarga di rumah itu mendengarkan lagu-lagu almarhum beliau, jadi sangat familiar. Dan zaman dulu kalau nggak salah di TV setiap sore kalau kita habis nonton sinetron yang fantasi kayak Tuyul dan Mbak Jim dan itu kan ada Ah, campur sari di setel kan di oh benar, salah benar. satu stasiun TV. Nah itu aku Stasiun TV. nonton terus, jadi sangat familiar dengan lagu-lagu beliau, dan aku kalau bisa dibilang Kempoters juga sobat ambiar juga. Oke, udah ya itu kayak yang tadi gue bilang di garis finish ya. Dan apalagi nih, gue inget banget gitu. Ketika gue kuliah gitu kan di salah satu universitas di Jawa Timur gitu, Mhm. ternyata lagu-lagunya almarhum itu memang sudah sangat melekat gitu. Bahkan teman-teman gue juga udah ada yang suka nyanyiin gitu. Padahal mereka sebenarnya apa ya? Kalau misalnya dengerin tuh kayak lagunya yang keras-keras lah, yang graup-graup metal apa. Tiba-tiba nih kayak misalnya waktu itu gue pernah ada momen gitu kan, gue lagi ngopi, tiba-tiba kayak selentingan aja gitu dia kayak nyanyi lagunya Cidro. Oke. Itu kayak, nah itu kayak wah gila. Memang sekuat itu gitu lagunya dan tiba-tiba semakin masif gitu kan lagu-lagunya dari almarhum sampai akhirnya muncullah film ini gitu. Ya, gue juga bingung nih, gue pengen nanya apa lagi gitu. Yang pasti Bisma sudah sukses membuat saya semakin penasaran dengan film ini gitu kan. Harus Karena nonton, Mas. harus nonton ya. Ini gue udah langganan kebetulan di Netflix itu dan gue udah siap ini sebenarnya nonton gitu kan. Jadi untuk teman-teman juga nih yang lagi pada join di kapan lagi on air gitu, jangan lupa setelah ini gitu kan, langsung aja kalian ke Netflix nonton film Sobat Ambiar. Karena tadi Bisma udah ngomong, ada quotes yang paling kuat nih dari sosok almarhum gitu kan untuk kita semua gitu. Dan itu harus kalian temukan sendiri dari film Sobat Ambiar, bener ya? Iya. Oke, dan biar kalian juga menemukan rasanya lah, euforianya merayakan patah hati gitu bersama Bareng-bareng. karakter Jatmiko dan aktor-aktor lain di film ini gitu. Oke, jadi thank you banget untuk teman-teman yang udah pada join kapan lagi on air, terutama untuk Bisma gitu yang sudah meluangkan waktunya ngobrol di sore hari ini. Gitu. Sukses terus untuk kedepannya gitu kan. Mungkin kalau misalnya gue nangis, gue gak akan DM Bisma sih. Mungkin bakal gue keep sendiri kali ya gitu. Jangan sampai ada orang lain tahu gitu. Kalau bisa malah di-update, Mas. Biar Biar di-update. orang ekspresi ya kan. Gue selama ini menjaga image gue kayak dengan lagu-lagu yang keras gitu loh. Oh, Sampai tapi enggak, pasti gue update gitu. Jadi untuk teman-teman ya, kalau misalnya kalian setelah nonton film Sobat Ambiar ini kalian juga merasakan hal yang sama gitu dengan karakter Jatmiko atau dengan yang dirasakan Bisma Mulia, boleh langsung DM Bisma ya gitu ya. Iya, boleh sekali, boleh. Langsung di-update. Langsung aja DM gitu kan. Karena lewat film Sobat Ambiar ini kita akan merayakan patah hati lah gitu. Bukan dengan sedih-sedihnya gitu kan, tapi kita mengimbris patah hati kita ini supaya kita jadi pribadi yang lebih baik lah gitu loh. Oke, jadi sekali lagi thank you banget untuk Bisma Mulia, sukses terus ke depannya. Dan gua harap ini
teman-teman semakin banyak nih nonton Sobat Ambiar gitu Amin. Amin. di Netflix gitu. Oke, jadi thank you banget sekali lagi, sukses Mas terus. Nathan, aku juga terima kasih banyak Ah? udah menyempatkan waktu. Ah. Aku terima kasih banyak sama Mas Nathan. Pasti. Kalau misalnya Sobat Ambiar ada open recruitment nih ya, mungkin gue bakal daftar nih. Jadi Sobat Ambiar atau Kempoters nih setelah nonton film ini. Oke. Oke, jadi salam untuk teman-teman yang lain juga, untuk teman-teman produksi film dari Sobat Ambiar, salam buat keluarga. Tetap sehat terus ya untuk Bisma Mulia di sana. Siap, Mas. Terima Sampai kasih ketemu banyak. Sampai di ketemu kesempatan sehat-sehat berikutnya. selalu. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, salam ambiar. Ya, salam Ambiar. Oke. Nah, jadi ya itu tadi obrolan sore hari ini, obrolan gue bareng sama Bisma Mulia, super banget gitu loh. Walaupun ya, gue nggak berhasil mengorek gitu hal-hal apa aja sih yang kira-kira bakal disajikan di film ini. Justru Bisma Mulia yang berhasil bikin gue makin penasaran. Dan gue harap kalian yang join di Kapan Lagi On Air ini juga termasuk orang yang penasaran gitu kan dengan lagu Sobat Ambiar. Apalagi nih kalau misalnya kalian tidak termasuk Sobat Ambiar atau Sad Boys gitu kan. Kalian bisa dapet nih, dan kalian bisa mengerti kenapa almarhum Didi Kempot itu bisa semasif itu gitu loh, menggerakkan hati dari banyak orang gitu, lewat film Sobat Ambiar ya. Gitu. Dan apalagi nih, Sobat Ambiar kan tayangnya di Netflix nih ya. Kalau misalnya kalian udah langganan, langsung aja gitu tonton. Dan kalau misalnya belum gitu kan, kalian juga bisa patungan gitu loh. Kalian bisa patungan rame-rame untuk nonton film Sobat Ambiar gitu. Apalagi juga film ini kan ada sedikit banyak gitu kan unsur Jawanya gitu, dan kalian juga bisa mengenal gitu almarhum Didi Kempot itu seperti apa lewat karya-karyanya. Terus kalian juga bisa mengerti gitu kenapa Sobat Ambiar itu bisa begitu bahagianya gitu kan, menemukan kebahagiaan lewat karya-karyanya dari almarhum Didi Kempot gitu. Jadi langsung aja gitu, kalau misalnya kalian belum langganan Netflix bisa langsung langganan, ajak patungan gitu, abis itu nobar gitu. Dan kalau kata Bisma, kalau kalian pengen nangis bareng, sangat disarankan ya lebih baik nangis bareng aja gitu ketika nonton film ini. Dan jangan lupa kalau kalian emang menemukan emosi yang sama gitu, perasaan yang sama, kalian boleh langsung DM Bisma Mulia gitu kan, pengalaman kalian patah hati dan ketika nonton film ini tuh seperti apa gitu. Dan seperti yang tadi gue bilang juga, karena ini sedikit banyak membawa kebudayaan juga gitu kan yang Indonesia punya gitu. Tidak ada salahnya lah untuk kalian meluangkan waktu menonton film ini. Apalagi kan kita bisa lebih mengenal ya isi kebudayaan atau kekayaan budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia gitu. Analoginya nih kayak percuma gitu, kita tahu lebih banyak isi rumah orang lain kalau misalnya kita sendiri aja nggak tahu isi rumah kita sendiri tuh kayak apa gitu. Oke, jadi ya itu aja. Thank you banget teman-teman yang udah join di Kapan Lagi On Air, yang sudah meluangkan waktu dan pastinya kuota gitu. Kita akan bertemu lagi di Kapan Lagi On Air berikutnya, pastinya dengan bahasan-bahasan yang seru dan narsum yang gak kalah seru juga dari Bisma Mulia. Oke, jadi sampai berjumpa di Kapan Lagi On Air berikutnya. Gue Nathan, see you.